Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siska Megadiana, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan, dan juga Bapak Dr. Andes Muncarno, Master Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Di sini saya Rahmat Agung Wisarjana dengan nomor pokok mahasiswa 2013053086 akan menjelaskan materi tentang konsep pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan membaca pada siswa SD. Keterampilan membaca. Keterampilan membaca permulaan adalah keterampilan membaca tahap awal yang menunjukkan pada pengenalan fenom yang sudah dikenal dan kemampuan menyuarakan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi bermakna yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa kelas rendah. Keterampilan membaca lebih menitik beratkan kepada kemampuan membaca pemahaman, karena kemampuan pemahaman bahan bacaan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembelajaran pada tingkat kelas rendah. Tanpa adanya kemampuan membaca yang baik, maka siswa tidak dapat memahami proses pembelajaran dan materi yang diajarkan. Oleh karena itu, keterampilan membaca telah diajarkan pada siswa sejak kelas 1 SD, bahkan dimulai sejak tingkat taman kanak-kanak. Dia sudah dilatih untuk mengenal huruf dan juga membaca. Metode keterampilan membaca. Ada banyak sekali metode untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Nah, di sini saya mengambil 3. Yang pertama adalah metode global, yang kedua adalah metode bermain, dan yang ketiga adalah metode SAS. Nah, yang pertama adalah metode global. Didefinisikan oleh Debdiknas, metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Nah, biasanya itu di atas tulisannya itu ada gambar-gambarnya. Jadi, siswa akan lebih mudah untuk mengerti apa tulisannya itu. Langkah-langkah atau tahapan dalam metode global. Yang pertama, guru mengambil salah satu kalimat dari beberapa kalimat yang diperkenalkan di awal pembelajaran. Kemudian, guru memperkenalkan dalam bentuk gambar dan kalimat melalui proses deglobalisasi atau disebut proses penguraian kalimat menjadi satuan-satuan yang lebih kecil, yakni dari kata, kemudian dijadikan suku kata, kemudian dijadikan huruf. Nah, yang ketiga, proses penguraian kalimat menjadi kata-kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf-huruf, tidak disertai dengan proses sintesis atau perangkaian kembali. Kelebihan dalam metode global. Yang pertama, karena disertai dengan gambar, maka siswa akan lebih cepat mengerti dan hafal, dan juga tidak akan menyulitkan siswa untuk menyerapnya bila dilaksanakan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, yang kedua, tidak memerlukan fasilitas dan sarana yang susah, karena hanya gambar sarananya, jadi lebih mudah. Kemudian, menyajikan bahan pelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan pengalaman bahasa siswa, yang tentunya selaras dengan situasi lingkungannya. Nah, yang kedua ada metode bermain. Bermain merupakan suatu aktivitas untuk mendapatkan keterampilan dengan cara yang menyenangkan. Menurut Froebel, seorang pendidik dari Jerman, ia percaya bahwa salah satu alat terbaik untuk mendidik anak ialah melalui metode bermain. Menurut pendapatnya, anak-anak akan lebih siap dan berpotensi untuk bermain daripada dengan cara yang lain. Nah, dengan bermain, kita memasukkan sedikit kalimat-kalimat atau kata-kata agar di balik permainan tersebut ada pelajaran yang dapat diambil oleh siswa. Langkah-langkah atau tahap-tahap dalam metode bermain. Di dalam metode bermain dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pembukaan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Dan yang keempat, tahap penutup. Nah, di tahap persiapan ini dibagi pula menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi atau menetapkan tujuan pembelajaran yang akan digunakan dalam metode bermain. Dan yang kedua, menjelaskan kepada siswa tentang pelaksanaan atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Tahap kedua yaitu tahap pembukaan. Siswa dikenalkan dengan metode permainan yang akan dipakai dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam stage kali ini, permainan yang akan digunakan adalah permainan suku kata. Nah, setelah tahap pembukaan tadi, setelah diperkenalkan dengan metode permainan yang akan dipakai, kita masuk ke tahap pelaksanaan, yaitu guru mempersiapkan permainan suku kata dan menjelaskan aturan permainan kepada para siswa, dihubungkan dengan kegiatan membaca. Nah, setelah kegiatan itu selesai, baru ke tahap penutup, yaitu setelah semua kegiatan proses belajar mengajar dilakukan, siswa diajak menarik kesimpulan dari kegiatan permainan tadi yang tentunya terdapat pelajaran di dalamnya.
Nah, pada akhir pembelajaran, siswa mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk essay test. Nah, keuntungan dari metode bermain adalah anak-anak akan menjadi lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran karena menggunakan media berupa kartu kata. Di sini, guru harus bisa sebagai fasilitator dan mediator dalam membimbing dan mengarahkan kegiatan, karena kalau tidak dibimbing, maka kegiatan bermain tersebut akan menjadi hal yang sia-sia saja, tidak ada pelajaran yang akan didapat. Maka guru harus menjadi fasilitator dan juga sebagai mediator untuk membimbing anak-anaknya. Metode SAS atau Structural Analytic Synthetic adalah suatu metode yang memulai pengajaran dengan menampilkan struktur kalimat secara utuh dahulu, lalu kalimat itu dianalisis dan pada akhirnya dikembalikan pada bentuk semula. Tahapan dalam metode SAS. Nah, dalam metode SAS ini terdapat dua tahapan, yaitu tahapan tanpa buku dan juga tahapan dengan menggunakan buku. Nah, kita ke yang pertama, yaitu tahap tanpa menggunakan buku. Dilakukan dengan cara pertama, merekam bahasa siswa. Kedua, menampilkan gambar sambil cerita. Ketiga, membaca gambar. Yang keempat, membaca gambar dengan satu kalimat. Yang kelima, membaca secara struktural atau keseluruhan. Yang keenam, membaca secara analisis atau melakukan proses penguraian. Yang ketujuh, membaca secara sintesis atau melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap menggunakan buku. Yang pertama, membaca buku pelajaran. Yang kedua, membaca majalah bergambar. Yang ketiga, membaca bacaan yang disusun oleh guru. Yang keempat, membaca bacaan yang disusun oleh siswa secara berkelompok. Yang kelima, membaca bacaan yang disusun oleh siswa secara individual. Kelebihan dalam metode SAS ini hampir mirip dengan kelebihan dari metode global, yaitu terdapat gambar, maka siswa akan lebih mudah memahami atau menghafal kata-kata yang terdapat dalam pembelajaran. Mungkin itu saja materi tentang konsep pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan membaca pada siswa SD yang dapat saya paparkan. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.